langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Karisma Pratama yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai dalam rangka untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah kami. Jadi sebelum kita memasuki sesi wawancara, saya akan memperkenalkan narasumber kami, yaitu Bang Angga Karisma Pratama. Ia menjabat sebagai Ketua Organisasi Pimpin Remaja Masjid dengan nama instansi IRMIF, tahun menjabat 2020 sampai 2025. Nah, langsung saja saya ingin bertanya kepada Bang Angga, boleh diceritakan sedikit sejarah organisasi yang Abang pimpin ini dapat terbentuk? Iya Kak, saya akan menjelaskan latar belakangnya ini. Sebenarnya dulu di daerah kami ini, tepatnya di Dusun 1, Desa Telagasari, setiap ada acara hari besar Islam itu, jika ingin membuat acara selalu kecarian remaja-remajanya, sedangkan di daerah kami itu remajanya banyak, sangat banyak bahkan. Jadi ada inisiatif dari orang-orang tua kami untuk mempermudah di kemudian harinya kan, jika ada acara-acara seperti itu lagi, dibuatlah wadahnya itu remaja masjid Kak. Disitulah diundang seluruh remaja dan pemuda, sebenarnya juga diundang ke masjid untuk membahas tentang remaja masjid itu. Disitulah awal mula terbentuknya IRMI ini Kak. Jadi sebenarnya banyak remaja-remaja tapi tidak tahu arahan dan tidak ada wadah untuk berorganisasi ataupun beraktivitas. Jadi kalau ada acara untuk memajukan masjid itu jadi tidak tahu seperti apa gitu ya kan? Iya Kak, harus dicari-cari dulu orangnya gitu. Kalau udah ada wadahnya kan udah enak. Iya, jadi lebih terikat gitu ya. Iya Kak, iya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya yaitu bagaimana sih visi dan misi kepemimpinan Bang Angga dalam memimpin organisasi ini? Untuk visi dan misi sebenarnya waktu itu saya nggak ada Kak, karena saya itu dipilih tiba-tiba. Saya pun nggak tahu kok bisa saya yang dipilih. Jadi baru saya pikirkan tadi sebenarnya soal visi dan misi ini. Kalau untuk visi itu mewujudkan remaja masjid yang aktif, loyal, serta religius. Kalau untuk misi, yang pertama mewujudkan remaja masjid silaturahmi yang memiliki silaturahmi yang kuat. Lalu yang kedua, menjadikan remaja masjid silaturahmi yang cinta masjid dan cinta Rasulullah. Hanya itu Kak. Iya, walaupun dipikirkan baru, tapi visi misinya sangat mulia sekali gitu ya, apalagi di kalangan remaja gitu. Pertanyaan saya yang selanjutnya, Ya Kak? iya, pertanyaan saya yang selanjutnya, bagaimana sistem manajemen yang Abang gunakan saat memimpin organisasi ini? Sistem manajemen. Sebenarnya saya nggak paham nih maksud pertanyaannya apa Kak. Cuman menurut saya sistem yang saya gunakan selama ini itu memotivasi itu udah pasti Kak. Terus yang terpenting menurut saya yang saya lakukan selama ini itu bukan menginspirasi sih, seperti memberi contoh gitu Kak. Kalau anggota-anggota melihat, oh pemimpinnya rajin datang, selalu aktif, pasti anggotanya insya Allah ngikuti Kak. Jadi saya selalu berusaha memberi contoh yang baik agar teman-teman saya juga mengikuti hal yang baik juga gitu Kak. Berarti tidak ada sistem manajemen khusus, cuman sebisa mungkin kita memberikan yang terbaik sebagai contoh kepada anggota gitu ya Bang. Iya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya.
kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Nah, pertanyaan selanjutnya itu eh, selama Abang memimpin, gaya apa yang sering Abang pakai untuk mengatur anggota-anggota Abang? Gaya kepemimpinan ya kak. Iya Bang, benar sekali. Rata-rata sih kalau gaya kepemimpinan ini menurut saya pasti memakai gaya pemimpinan demokratis kak. Ya yang saya pakai selama ini sih gitu juga, karena kan apapun ceritanya saran dan masukan anggota itu harus pasti ada dan harus kita dengar. Itu sih kak. Oh, jadi selama ini Abang menggunakan gaya demokrasi. Iya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Seberapa besar peran Abang dalam memimpin gimana? Seberapa besar peran Abang dalam mengambil keputusan dalam menjadi seorang pemimpin? Kalau soal keputusan kembali yang tadi kak, gaya kepemimpinan yang saya pakai kan demokratis. Ya sebenarnya sebenarnya berpengaruh besar, cuman kan keputusan yang saya ambil itu juga keputusan bersama. Jadi ya kalau ditanya seberapa besar, mungkin 50-50 kak. 50 dari saya, 50 dari anggota gitulah. Oke, baik. Bagus juga ya Bang, karena kan percuma juga kalau kita ngambil keputusan sendiri, belum tentu keputusan kita itu benar gitu. Mungkin lebih baik, mungkin keputusan teman-teman kita itu jauh lebih baik dari keputusan kita. Makanya kita butuh keputusan mereka juga. Itu kan Bang? Iya. Oke, baik. Makasih atas jawabannya. Oke, ke selanjutnya yaitu bagaimana pasti dalam Abang memimpin pasti akan mengalami kayak permasalahan-permasalahan gitu kan. Bagaimana Abang cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Kalau untuk mengatasi masalah kak, kalau masalahnya ini dari anggotanya ini menyangkut masalah pribadi, mungkin nggak perlu dimusyawarahkan, langsung saja ke yang berkaitan, ke pelakunya. Nah, kecuali kalau masalahnya ini masalah umum, masalah bersama gitu, barulah selesaikan dengan musyawarah kak. Itulah yang selama ini saya lakukan. Oke, baik. Itu juga keputusan yang bagus dan bagus juga sih, sebagai kita harus minta pendapat anggotanya gimana ini kelanjutannya gitu kan kayak belum tentu juga pendapat ketua mau diterima gitu sama anggota-anggotanya. Pasti juga kita harus minta persetujuan anggota-anggotanya gimana kelanjutannya. Iya. Oke, baik. Sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Ada rekan saya dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya, dalam sebuah organisasi itu kan pastinya tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus gitu. Pasti ada kendala-kendala yang dialami. Nah, saya ingin bertanya nih, kendala-kendala apa saja sih yang pernah Abang alami gitu selama memimpin organisasi remaja masjid ini? Boleh tolong diceritakan, Bang? Iya, kendala kami, saya lah terutama. Kendalanya selama ini nggak banyak kak, cuman menyangkut halnya itu pun itu aja. Biasalah kan, setiap anggota kan punya urusannya masing-masing. Jadi kalau ada acara atau perkumpulan gitu nggak banyak sih, pasti selalu ada itu yang nggak bisa, yang ya banyak lah kak, macam-macam alasannya. Ya gitu kak, karena kan kita sebagai pimpinannya harus memaklumi juga kan, karena mereka punya urusannya masing-masing. Karena kami rata-rata kak, anggotanya ini rata-rata udah kerja sama pelajar lah gitu. Jadi kadang-kadang payah kan kalau yang udah kerja ini, capek lah, nah, pulang kerjanya malam, jadi susah kadang-kadang kak untuk ngumpul gitu. Ya walaupun nggak semua, hanya beberapa. Itu aja sih kak. Berarti salah satu kendala yang dialami adalah masalah waktu ya, Bang? Iya kak.
Oke, terima kasih jawabannya Bang. Selanjutnya, prestasi-prestasi apa aja sih yang udah Abang capai selama memimpin organisasi ini? Sebenarnya bukan saya sih yang nyapa, ini sama-sama lah kan. Salah satu prestasinya itu alhamdulillah kami pernah juara umum apa sih? Ini Kak, apa kegiatan olahraga gitulah. 17-an. Turnamen futsal sama poli Kak. Kalau untuk prestasi yang berhubungan dengan keagamaan gitu, Kalau keagamaan ini nggak tahu sih prestasi apa enggak prestasi, nggak tahu lah nggak prestasi apa enggak. Alhamdulillah kami pernah tampil hadro majelis sholawatan di acara Maulid Akbar FKSMM dan IKMTS Kak. wow, ternyata lumayan banyak juga ya prestasi yang dicapai. Cuma 2 kok Ban. Untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Abang nih sebagai pemimpin dalam organisasi remaja masjid ini. Kalau kelebihan saya sendiri pun nggak tahu letak kelebihannya di mana. Saya rasa pun nggak ada. Kalau kekurangan banyak. Salah satunya yang mungkin saya mana ya, tipe orang yang nggak bisa marah Kak. Jadi terkadang kalau anggota salah pun ya gitu lah. Paling ya sekedar dibilangi lah gitu. Itu aja sih Kak. Terima kasih banyak Bang telah menjawab pertanyaan saya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Kepada Tirini saya persilahkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada keinginan Bang Angga yang belum tercapai selama memimpin organisasi? Ada sih Kak, keinginannya cuma satu nih. Itu benar-benar semua remaja dan pemuda yang ada di dusun 1 ini benar-benar ikut serta di IRMI ini Kak. Itu sih keinginan kami selama ini yang belum tercapai. Jadi hanya itu aja ya Bang? Iya. Baik, terima kasih Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bang Angga pernah mendapat protes atau kritikan dari anggota selama Bang memimpin organisasi ini? Pernah Kak. Apa itu Bang? Coba jelaskan. Protesnya ya mungkin waktu mengambil keputusan mungkin saya lupa gitu kan. Kalau keputusan yang saya ambil ini belum dimusyawarahkan, disitulah mereka mengingatkan, loh nggak cocok ini. Makanya tuh saya lupa kalau ini memang harus dimusyawarahkan gitu Kak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama memimpin organisasi ini Bang Angga merasa bahagia? Tertekan ya. Bahagia Kak, bahagia. Walaupun dia udah sama yang lain, bahagia itu wajib Kak. Enggak Bang, maaf ya Bang dipotong. Enggak, maaf enggak ini sih kayak yang abang tanya-tanya kan, apa bang bahagia nggak sama memimpin? Mungkin jadi ketua memang kayak kita susah mengatur anggotanya, kayak apalagi kayak kita ngumpul RM itu malam gitu kan, selesai kebanyakan selesai tuh. Iya, iya nggak apa-apa, tadi abang ini bercanda kok. Enggak, cuman ini aja ngurusin memang. Iya tahu, nggak ini tahu, I paham, tahu. Mungkin yang karena ya mungkin abang tertekannya karena susah diatur gitu kan, dan nggak mungkin abang bahagia apalagi kok kita buat acara gitu, apalagi kok acara kita kayak maulid gitu berjalan dengan lancar dan dikasih sama warga sekitar, apalagi sama kayak ustadz-ustadznya itu bahagia gitu kayak
harus minta donatur ke sana kemari, minta proposal, membagikan proposal ke sana kemari, itu kita kayak terbayar gitu capeknya kan. Itu aja sih Bang. Iya betul betul. Nggak kredit ya kan, lunas bayarnya. Boleh dilanjutkan Mas? Ya kan? Iya silakan dilanjutkan. Jawabannya bahagia. Kenapa tadi bahagianya? Iya. Bahagia itu wajib Kak. Apapun yang kita rasakan kita tuh harus bahagia ya. Iya walaupun banyak rintangan tapi harus enjoy aja gitu ngejalaninnya, apalagi sebagai pemimpin untuk kepada anggota gitu. Iya betul. Iya. Ada lagi pertanyaannya Irini? Tidak, hanya itu saja. Baik. Terima kasih kepada Bang Angga yang sudah meluangkan waktunya, dan sebenarnya seru sih ya candaannya tadi. Jadi untuk pertanyaan penutup nih Bang, tambahan. Pasti kan setiap orang tuh punya idola ya, apalagi seorang pemimpin. Siapa sih pemimpin yang Abang idolakan gitu dan bisa sekiranya menjadi panutan? Kalau idola pemimpin udah pasti Rasulullah sih Kak ya. Segini. Ya itu sih Kak, idolanya kalau pemimpin Rasulullah. Kalau cewek kan Liminhu. Kenapa tuh Bang Rasulullah? Ya Kak, Kenapa tuh Rasulullah? karena sebaik-baik manusia itu Rasulullah, sebaik-baik pemimpin itu ya Rasulullah Kak. Keluar pula dalilnya nanti nih Kak. Aduh. Oh iya Bang. Baik, langsung saja kita tutup ya. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap kami yang kurang berkenan ataupun kurang nyaman. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kami Bang Angga. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ada salah minta maaf juga ya Kak. Ya makasih ya Bang udah